Saya nggak pernah paham apa yang ada dalam pikiran kelompok oposisi ini. Saya yakin beberapa dari mereka adalah orang pintar. Bahkan ada yang bergelar profesor segala. Nggak mungkinlah mereka nggak memahami hal yang sangat sederhana seperti kenapa sih ibu kota harus pindah. Tapi ya kayaknya apa yang ada dalam kepala oposisi itu seperti benang kusut, ruwet. Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan, yang berputar di otak mereka adalah bagaimana membuat fitnahnya. Itu aja yang mereka pikirkan. Karena para oposisi ini nggak punya kemampuan lebih dalam bekerja dan menciptakan ide baru untuk negara. Pikiran oposisi itu hanya kekuasaan dan kekuasaan. Karena kekuasaan itu manis rasanya. Karena itu para oposisi bekerja dengan segala cara untuk menjegal kebijakan pemerintah sebagus apapun itu idenya. Fitnah jadi senjata. Nggak penting kalau fitnahan mereka itu punya dampak buruk untuk kaum grassroots yang tidak mampu berpikir seperti mereka dan mempercayai apapun yang mereka katakan. Jijik kan? Kalau saya bukan jijik lagi, bahkan kadang suka muntah ngelihat mereka. Seperti masalah ibu kota baru ini. Ibu kota baru yang akhirnya dinamakan Nusantara ini adalah sebuah ide gila yang revolusioner dari pemerintahan Jokowi. Dengan pindahnya ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur ini, maka pemerataan ekonomi akan terjadi. Orang awam yang berakal sehat pun sudah pasti bisa menemukan logikanya. Tapi oposisi enggak. Mereka malah sibuk membangun narasi-narasi bodoh yang orang waras aja ketawa dengernya. Salah satu narasi yang mereka pakai adalah bahwa pembangunan ibu kota baru itu dibiayai oleh Cina dan nanti akan ditempati oleh warga Cina juga. Gila kan? Dari mana mereka bisa dapat data dan bicara ngawur gitu? Oke lah kalau itu orang bodoh yang gak mau baca dan mencari informasi valid lebih dulu. Tapi ini sekelas Rizal Ramli men. Orang yang di belakang namanya ada gelar doktor. Coba perhatikan video dia ini. Polanya tuh sama. Beli murah di Kalimantan Timur, ya kan, dibangun. Jual sama rakyat Indonesia. Siapa yang mau pindah ke Kalimantan Timur, ke Penajam? Gila kan? Bagaimana bisa seorang yang sering disebut pakar ekonom bisa sebodoh itu mengomentari soal ibu kota baru? Tapi ya saya sendiri nggak kaget. Wong Rizal Ramli komentari kasus Ratna Sarumpait aja lidahnya sampai kepleset. Kalau operasi plastik kan di sininya benjut. Kalau operasi plastik kiri kanan dong harus simetris. Iya nggak? Estetika kan? Narasi PKI, Cina, komunis sekarang pun dipakaikan ke pembangunan ibu kota baru. Narasi yang selama ini dipakai di setiap akhir bulan September di saat Pilpres juga sekarang dipakai lagi di sini. Seakan-akan masalah Indonesia itu nggak ada lagi selain Cina, PKI, komunis dan sebangsanya. Nah, yang menarik untuk saya adalah kenapa narasi seperti itu awet dipakai di Indonesia? Kenapa nggak ada narasi lain seperti hati-hati Amerika di belakang semua peristiwa? Satu yang pasti, ada yang ingin membangkitkan kembali trauma tragedi tahun 1965 yang lukanya sangat dalam untuk bangsa Indonesia. Narasi Cina, PKI, komunis ini adalah narasi yang khas keluar di masa pemerintahan rezim Soeharto untuk mengancam orang atau politisi yang punya potensi merebut kekuasaan. Dengan narasi itulah pemerintahan era Soeharto memenjarakan banyak orang dan membuat banyak orang kehilangan pekerjaan. Narasi itu efektif pada masanya dan berhasil membungkam ratusan juta rakyat Indonesia supaya tidak mengkritik pemerintah. Kalau tidak mau dihilangkan. Yang kedua, narasi Cina, komunis, PKI ini kembali disuarakan karena ada pertarungan global antara Amerika dan Cina di dalam perdagangan. Cina
sekarang kekayaannya menurut laporan McKinsey bahkan sudah melampaui Amerika yang selama puluhan tahun ada di peringkat pertama. Amerika dan Cina di banyak belahan dunia berebut pengaruh supaya bisa tetap ada di negara itu. Tapi sepertinya Cina lebih punya resep yang manjur daripada Amerika. Kalau Amerika masuk ke suatu negara dan sering menggunakan konsep adu domba di negara itu supaya bisa menguasai ekonominya, kalau Cina masuk ke sebuah negara murni untuk berdagang. Sekarang saja sudah banyak negara di Afrika yang lebih memilih Cina sebagai mitra ekonominya daripada Amerika yang rakus dan suka mengeruk sumber daya alam di sana dengan membenturkan mereka. Perang, global ekonomi, kedua negara inilah yang menjadikan negara seperti Indonesia seperti pelanduk yang ada di tengah-tengah. Benturan antara Amerika dan Cina berpengaruh juga di Indonesia dalam mencari mitra kerja. Dan narasi seperti Cina, komunis, PKI adalah bagian dari propaganda untuk mengusir Cina dari bumi Indonesia supaya Amerika bisa leluasa menguasai perekonomian Indonesia. Jadi jangan dipikir ya, kalau narasi seperti yang diucapkan oleh Rizal Ramli dan kawan-kawannya itu adalah narasi spontan. Bukan, itu narasi yang memang sudah disiapkan untuk membangun propaganda kebencian. Narasi seperti ini akan muncul lagi saat diperlukan. Apapun kebijakan pemerintah, pokoknya selalu ada Cina, komunis, PKI di belakangnya. Begitu kata mereka. Nah, pertanyaannya, apakah kalian masih terpengaruh narasi seperti itu? Kalau ibu kota baru itu memang disiapkan oleh Beijing untuk menjadi Beijing baru. Kalau kalian masih terpengaruh, berarti beban hidup kalian terlalu berat. Kalian termasuk orang yang tidak sukses dalam kehidupan sehingga selalu menyalahkan orang, mencari kambing hitam dari setiap kesalahan. Mulailah bertobat dan mencari pekerjaan yang benar. Catat ya, pekerjaan demo itu gak ada masa depannya. Bayarannya cuma nasi bungkus. Paling meningkatnya dari lengkuas sekarang sudah dapat rendang. Buat Opa Rizal Ramli yang bertanya, siapa yang akan menempati ibu kota baru itu? Sini Opa, saya jawab dengan jawaban seorang sarjana S1. Kalau ibu kota baru yang bernama Nusantara itu sudah jadi, ada 180.000 ASN beserta keluarga-keluarganya yang akan pindah ke sana. Bukan Beijing, Opa Rizal, tapi itu akan ditempati oleh orang Indonesia. Kalau Opa Rizal sudah paham, mari kita seruput kopi dulu. Oh ya Opa, video Opa yang komentar tentang kasus Ratna Sarumpait itu lucu loh Opa. Anak saya yang SD aja ketawa ngakak setiap lihat video itu. Opa punya bakat deh jadi komedian. Seruput Opa.